Baik, Sabago, terima kasih, menarik sekali. Nah, kalau tadi kita lihat perpustakaan kan bukunya fisik ditaruh di rak begitu ya. Nah, tapi ada juga perpustakaan keliling pemirsa, biasanya ini identik dengan menggunakan bus, mobil dan sebagainya yang sudah didesain sedemikian rupa. Betul. Ya Valen ya. Nah, tapi beda hal dengan pegiat literasi di wilayah Cibubur, Jakarta Timur yang ternyata pemirsa tahu nggak sih menggunakan sepeda untuk menghadirkan buku di tengah-tengah masyarakat. Kita lihat pemirsa. Jadi ini adalah perpustakaan bergerak yang digagas oleh Edi Dimyati. Berawal dari keinginannya untuk memudahkan orang supaya bisa baca buku. Edi yang merupakan lulusan Universitas Pajajaran ini menggunakan sepeda yang diberi nama Kargo Baca. Sebelum ada Kargo Baca, Edi juga mendirikan Taman Baca yang bernama Kampung Buku itu tahun 2009 lalu, berlokasi di Jalan Abdul Rahman, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur. Jadi sudah dimodifikasi sedemikian rupa. Ini bukan yang gerobak kopi-kopi itu ya? Beda ya. Kalau itu membangunkan, kalau ini mencerahkan. Iya, kalau ini untuk mencerahkan. Nah, jadi apa sebenarnya yang melatar belakangi seorang Edi Dimyati ini sampai peduli untuk mengangkat minat baca ya Iqbal ya? Apalagi anak-anak ya. Anak-anak terutama itu biasanya kan orang tua di rumah nih, gimana ya caranya biar anak saya tuh suka baca? Nah, mungkin ini bisa menjadi salah satu solusinya. Kita langsung ngobrol dengan Kang Edi Dimyati yang sudah hadir di Selamat Pagi Indonesia, merupakan pendiri Kampung Buku dan juga penggagas Kargo Baca. Bisa simak di Instagram ya. Kang Edi, selamat pagi. Selamat pagi. Sehat kan? Alhamdulillah. Selamat Hari Buku Internasional ya. Selamat Hari Buku. Selamat Hari Buku Internasional. Sebelumnya Tuturi Handayani, memang sengaja ini apa? Ada pesan yang ingin disampaikan mungkin kepada pemirsa Selamat selama Pagi ini Indonesia? mengenal ini ya, apa namanya, moto yang dikatakan oleh Bapak Pendidikan Indonesia, Ki Hajar Dewantara. Ya. Artinya? Kalau yang Tuturi Handayani itu yang ketiga kan, yang pertama itu Ingarso Sungtulodo, yang kedua Imadio Mangunkarso, Tuturi Handayani. Ini Kang Edi kita sekalian ini kan. Untung kita tahu ya. Kan? Nah kalau Ingarso Sungtulodo kan kalau di depan memberi teladan, biasanya guru gitu kan. Terus kemudian yang kedua di tengah kita memberi inspirasi. Nah kalau yang Tuturi Handayani di belakang kita mendorong. Jadi saya lebih senang tuh di belakang, di jalan yang sunyi. Yang penting bergerak aja gitu. Bergerak untuk menghadirkan buku di mana-mana gitu. Dan cukup dari belakang aja ya, kalau di depan pemerintah aja. Nah, itu dia, semoga didengarkan. Yang dilakukan sejauh ini apa untuk mendorong itu Kang Edi? Ya, untuk mendorong minat baca ya, anak-anak yang bisa dilakukan dan emang seharusnya ya saya lakukan gitu ya. Itu sederhana sih, nggak terlalu muluk-muluk, yang pasti dengan kekuatan yang ada, dengan apa yang saya miliki, saya coba menghadirkan taman baca di pemukiman gitu ya. Oke, kita sambil tayangkan nih Kang Edi, jadi sepeda itu modif sendiri? Saya yang mendesain, terus temen yang menerjemahkan. Dari awal memang tujuannya untuk buku? Iya betul, sepeda itu untuk buku gitu. Jadi kalau di rumah ada kampung buku, taman baca yang menetap. Nah kalau yang sepeda ini namanya Kargo Baca, yang mobile, bergerak dan menghadirkan perpustakaan di mana-mana. Oke. Itu yang dibawa-bawa itu ada di sini nih pemirsa. Ada di Studio Metro TV juga. Apa beda? Ini starter pack-nya. Iya. Coba kita lihat apa sih ini kan bukan make up case loh ini. Beda. Coba ada kejutan nggak kira-kira? Coba boleh ditunjukkan ke pemirsa. Oke, nah di sepeda kan di depan ada box. Biasanya kan buat naruh buku. Nah selain buku yang ada di box, saya juga ini ya bawa koper, koper kejutan. Nah, ini ada banyak coba yang itu ditaruh barang. Yang mana nih? Oke. Ke pemirsa. Apa aja isinya? Iya. Nah, ini ada buku. Buku-buku. Nah, alhamdulillah kita tuh disupport banget gitu ya sama Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Nah, mereka punya program memberikan 1.000 buku setiap taman baca atau perpustakaan untuk 10.000 perpustakaan atau taman baca yang ada di seluruh Indonesia. Termasuk yang terpilih. Iya betul. Itu sejak 2024 ya kemarin, dan 2025 juga program bahan bacaan bermutu ini akan dilakukan lagi gitu. Ya mudah-mudahan ikhtiar dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia bisa meningkatkan lagi ya akses bahan bacaan ini buku dan lebih merata.
Iya, ini buku-bukunya nih. Jadi ini buku-buku yang bergambar, suits untuk anak-anak ya. Iya betul. Oke. Oke, terus apa lagi Kang? Ini Apalagi, ada Kang? Oh iya. yang lain kayaknya Apa nih? ada kejutan nih. Ya paling saya bawa hadiah-hadiah kecil Ada hadiah ya. juga pemirsa, coba lihat Nggak Kang, apa sederhana sih, nggak terlalu pulpen. hanya sekedar bolpen aja. Emang Emang seneng dikasih bolpen? anak-anak tuh seneng. Seneng mereka? Pokoknya asal dikasih sesuatu ya apapun dia tuh wah berkesan banget Iya. gitu. Nah mereka anak-anak yang mendekat yang wah kelihatannya nih dia antusias nih wah, saya kasih. Kita tahu tadi kasih. Ingar Sosum Tulodo Kang boleh ya? Kok malah buat kamu? Oh malah bukan buat kita ya? Itu Oke, apa terus? Kang Nah, ya di selain- tangan Kang Edi? Nah biasanya kalau mangkal itu kan kita gelar karpet terus buku-buku digelar juga. Nah selain buku-buku ada juga permainan-permainan interaktif nih, puzzle gitu. Ya biar anak-anak minimal main dulu lah ya. Ya. Di kerasnya gini. Tuh puzzle. Puzzle, Ya kan? oke. Dia disediain aja di Puzzle ya, di ini depan gitu. Nanti anak-anak pasti mendekat kok gitu. Jadi ada hubungannya dengan meningkatkan minat baca juga karena sambil bermain ya? Iya betul. Nah, Oke. karena kalau setiap kita datang kan nggak ujuk-ujuk langsung, ayo anak-anak baca, Oke. baca. Waduh, ada orang baru nih siapa gitu kok tiba-tiba langsung nyuruh baca kan. Buat ice breaking ya? Iya, ice Itu yang breaking. ada yang berbulu apa tuh agak-agak gimana itu? Ini buat anak-anak ini aja. Coba, ketawa sendiri Kang Edi, coba. Pemirsa, siapkan mental Anda ya, coba Ini ditunjukkan apa dulu. Kang? Ini saya juga buat tikus juga tuh. Tuh kan? Astaga. Iya, saya bisa makan juga kan tuh. Kok bawa tikus buat apa di dalam? Ya ini buat anak-anak tuh bergembira, tertawa, surprise gitu ya. Orang Wah, kita apaan tuh, berdua aja ketawa Element tadi. of surprise ya. Nah, dari sana kan Kita bocorin deh. dari sana nanti kan bisa terbangun ya dengan anak-anak tuh interest ke kita karena dikasih hiburan, dikasih kejutan, kejutan ya. dikasih sesuatu yang unik, menarik. Nah nanti Oke. kalau emosi anak-anak sudah dekat, nah anak-anak ya insya Mau Allah kalau baca. kita arahin ke baca pasti kok mau kok. Satu lagi pemirsa ini apa? Ini apa Kang? Coba. Ini kita titip ke Valen. Oh iya iya. Ini namanya diabolo. Diabolo Oke, kalau diabolo. ngelihat apa itu yang ada di sirkus-sirkus suka ada ya. Tapi Pernah kita ngeliat belum kan? dapat bayangan nih, boleh dipraktekin nggak Kang ke pemirsa Oh, di sini rumah? ya? Iya, Wah, ntar kena kaca gak ya? jangan dilempar. Jangan dilempar ya? Diputer-puter aja. Coba. Boleh ya biar nggak penasaran ya. Ya, kita penasaran itu apa? Kayak gelas apa? Hourglass. Iya, bukan tapi ini ternyata. untuk kayak main sirkus gitu pemirsa. Nggak boleh sambil berdiri kan? Coba dilihat Iya. di sini. Nih, ya. Oke. Biasanya tuh kalau udah megang gini aja, Ah, anak-anak tuh udah heran nih apaan ya udah Iya. pada mendekat gitu. Apalagi kalau udah dimainin seperti ini gitu. Oh. Nah. Wah, lebih enak lagi nih kalau ada lagunya nih, musik. Wah. Ya. Lebih menghayati ya. Ini kalau di luar ruangan bisa dilempar ke atas. Oh, Tinggi banget nah. oke. 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 Tapi Kang Edi dari setiap hari nih ya kegiatan seperti ini Iya, ya. Tapi kalau profesi Kang Edi itu Kesibukannya apa sehari-hari, setiap Kang? hari apa? Setiap hari ya, setiap hari itu pas bangun tidur ya, aktivitas yang paling dilakukan yang pertama tuh itu menyapu di taman baca terus ngepel. Oke. Ya pokoknya menyiapkan biar hari ini perpustakaan atau taman baca itu bisa dimanfaatkan dan anak-anak bisa belajar dengan nyaman. Nah cuma kalau aktivitas selain itu suka ini juga membantu mendesain flyer untuk acara-acara di masjid. Dan yang paling saya senengin itu kegiatan saya menulis buku. Menulis buku. Iya, Tapi menulis ini buku. dilakukan freelance ya atau Iya Kang freelance. Nah. tidak bekerja kantoran? Tidak, gitu ya, kan? tidak. Freelance Iya. by order gitu ya. Betul ya. Menulis buku apa nih Kang? Boleh diceritakan? Kalau menulis buku udah 14 ya. Mungkin kalau ini yang terakhir nih. Ini Oh, terakhir. itu buku Kang Edi sendiri. Iya, ini terakhir Coba kita tentang apa? Inspirasi Inspirasi literasi yang Warisan diterbitkan pribadi. oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Gitu. Oke. Tapi sebelum-sebelumnya saya lebih senang buku-buku traveling. Gitu. Oh, traveling. Terus apa lagi Kang? Yang mungkin jadi hobi kemudian bisa mendatangkan penghasilan untuk Kang Edi dan keluarga. Ya itu hobi itu menulis yang alhamdulillah bisa jadi salah satu penghasilan untuk keluarga dan untuk menggerakkan kegiatan atau program yang selama ini dilakukan dalam hal ini gerakan literasi. Ini berarti kan dapat uang ya kalau tulis ini ya?
Alhamdulillah sih. Termasuk yang freelance itu. Yang freelance desain bikin flyer, flyer itu ya. juga. Nah, karena kan kenapa kita menanyakan karena ini kan butuh uang, Betul. butuh dana ya untuk bisa melakukan semua ini. Nah, kita kan bahas lebih lanjut, Kang Edi. Tentunya ini sebuah aktivitas yang mulia untuk meningkatkan literasi atau aktivitas membaca di Indonesia. Nanti kita akan lanjutkan lagi pemirsa usai jeda. Jadi tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Di sini masih banyak buku-buku ya pemirsa ya. Mana aku punya ekor. Iya, tuh tutu apa nih? Tutu banting pintu. Memang judulnya pun unik-unik, ini untuk menggelorakan semangat baca di Indonesia. Nah, tapi memang Hari Buku Sedunia ini pemirsa diperingati setiap tahun untuk menekankan pentingnya literasi dan meningkatkan minat membaca serta menghargai para penulis dan penerbit buku. Jadi gimana ya tingkat literasi di Indonesia? Saat ini kita akan langsung bergabung dengan rekan Arbida Dodosmito dari Taman Literasi Marta Christina Tiahahu di Blok M, Jakarta dalam segmen Warga Bicara. Arbida, selamat pagi Arbida. Jadi bagaimana tanggapan warga terkait tingkat literasi di Hari Buku Sedunia hari ini Arbida? Baik, selamat pagi Iqbal dan juga Valen. Selamat Hari Buku Sedunia, yang mana memang Hari Buku Sedunia ini atau World Book Day selalu diperingati setiap tanggal 23 April 2025. Dan sekarang saat ini saya sedang berada di salah satu perpustakaan di Jakarta, di Taman Literasi Marta Christina Tiahahu yang dikelola oleh PT Integrasi Transit Jakarta, di mana ini banyak sekali koleksi buku yang bisa dipinjam dan dibaca secara gratis oleh masyarakat Jakarta. Nah, berbicara mengenai Hari Buku Sedunia, pemirsa, ini apakah Anda masih gemar membaca? Karena kalau saya pribadi, saya juga suka membaca dan saya membawa buku. Ini Namaku Alam karya Leila S. Chudori yang saat ini masih saya baca begitu ya. Dan berbicara mengenai Hari Buku Sedunia, World Book Day, ini memang diperingati setiap tanggal 23 April. Di mana ini adalah untuk meningkatkan daya gemar membaca masyarakat global, khususnya masyarakat Indonesia. Lalu mengapa World Book Day ini diperingati setiap tanggal 23 April? Nah, saya akan membahasnya secara singkat saja. Nah, UNESCO menetapkan tanggal 23 April sebagai Hari Buku Sedunia, di mana UNESCO menetapkannya di tanggal 23 April 1995. Di tanggal 23 April juga, ini adalah tanggal untuk memperingati hari kematian atau hari meninggalnya salah satu penulis global atau penulis dunia yang terkenal adalah William Shakespeare. Nah, dan salah satu pendiri dari Hari Buku Sedunia ini ada Barons Gail Reebok juga menyebutkan bahwa tujuan dari Hari Buku Sedunia ini adalah untuk meningkatkan daya baca masyarakat global dan juga untuk menghargai segala penulis dan juga buku-buku yang sudah ditulis. Dan ia juga menyebutkan bahwa membaca ini adalah kegiatan yang sangat menyenangkan pemirsa dan juga dapat mengubah kehidupan. Dan namun sayangnya pemirsa, ini tidak berbanding terbalik dan tidak sebanding dengan apa yang terjadi di Indonesia. Dikarenakan ada sejumlah toko buku di Indonesia yang tutup disebabkan oleh daya minat beli buku masyarakat yang bisa dibilang rendah. Nah, mari saya sebutkan ada sejumlah toko buku. Yang pertama, ini ada toko buku Gunung Mas, kemudian ada Books and Beyond, lalu ada Togamas, Kinokuniya, Aksara, dan Periplus Plaza Senayan. Dan fenomena ini disebabkan oleh kurangnya minat baca dari masyarakat Indonesia. Ini selaras dengan data yang disampaikan oleh UNESCO, di mana indeks baca masyarakat Indonesia ada di angka 0,001%. Artinya jika ada 1.000 orang Indonesia, hanya ada 1 orang yang gemar membaca. Kemudian pemirsa, ini data tersebut tidak sama dengan apa yang sudah ditulis dengan Perpustakaan Nasional Indonesia. Ini berbeda, dikarenakan Perpustakaan Nasional Indonesia memiliki data yang menyebutkan bahwa terjadi peningkatan tingkat gemar membaca masyarakat Indonesia di tahun 2023 yang meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Namun jika kita melihat data dari tahun 2017 hingga tahun 2023, ini terus mengalami peningkatan. Di tahun 2023 saja pemirsa, ini tercatat sebesar 66,77% dan masuk ke dalam kategori tinggi. Artinya pemirsa, ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan minat baca masyarakat Indonesia di Perpustakaan Nasional khususnya dari tahun 2017 hingga tahun 2023. Dan Perpustakaan Nasional juga mencatat nih ada 10 daerah atau provinsi yang
tercatat sebagai daerah dengan tingkat gemar membaca tertinggi. 1 ada Yogyakarta dengan tingkat membaca tertingginya ini hampir 80%. Kemudian diikuti oleh Kepulauan Bangka Belitung. Lalu di posisi nomor 3 ada Provinsi Jawa Timur dan diikuti Jawa Barat. Kemudian di nomor 10 ini ada Kalimantan Utara. Namun dari daftar ini tidak ada Provinsi Jakarta ya. Nah, apakah Jakarta yang tidak masuk ke dalam 10 daerah dengan tingkat gemar membaca tertinggi ini juga artinya masyarakat Jakarta tidak gemar membaca? Yuk kita akan coba tanyakan kepada pengunjung yang ada di sini apakah mereka masih gemar membaca buku. Selamat pagi Kak. Iya, selamat pagi Kak. Dengan Sekar. Oke, Kak Sekar, ini aku mau tanya, lagi suka baca buku apa nih? Akhir-akhir ini aku lagi baca fiksi aja sih Kak. Oke, judulnya Iya. apa? Once Upon a Broken Heart. Oke, nah di rumah ada koleksi buku banyak nggak? Ada tapi nggak banyak banget soalnya biasanya aku kalau udah selesai juga disumbangin aja biar nggak numpuk. Oke, nah kalau ada pemerintah, pesan untuk pemerintah itu kira-kira apa nih untuk meningkatkan daya gemar masyarakat dalam membaca? Mungkin ini kali ya lebih ke meningkatkan bacaan-bacaan yang kayak buku-buku yang depan ini kan bisa saya bilang buku-bukunya cukup trending di kalangan bookworm di Indonesia gitu kan Kak. Dan mungkin itu juga bisa ditingkatin ke daerah-daerah lainnya juga. Mungkin jangan di Jakarta doang karena dari pengalaman aku ketika aku di daerah lain di luar Jakarta itu masih susah ya untuk cari tempat yang terbuka untuk bisa baca buku seperti ini. Oke, terima kasih Kak Sekar untuk waktunya. Selamat kembali beraktivitas. Nah, pemirsa itu tadi perbincangan saya dengan salah satu warga Jakarta terkait apakah mereka masih gemar membaca, dan ternyata memang mereka masih gemar membaca dan rata-rata juga memang mereka meluangkan waktu di perpustakaan maupun di taman-taman untuk sekedar membaca bukunya. Dan saya juga ada sedikit mohon maaf karena tadi ada revisi di mana salah satu toko buku yang sekarang sudah tutup di Jakarta khususnya ini adalah toko buku Gunung Mas, begitu pemirsa. Dan tentunya kita harapkan dengan adanya Hari Buku Sedunia atau World Book Day ini dapat menjadi peringatan untuk terus meningkatkan daya gemar masyarakat di dalam membaca, karena tentunya dengan membaca itu adalah kita bisa menghidupkan kembali kegiatan dan juga membuka jendela dunia. Dari Jakarta kembali ke studio Iqbal dan juga Valen. Terima kasih Arbida Dono Smito melaporkan langsung dari Taman Literasi Marta Christina Tiahahu. Kang Edi, saya pahami ya, ini bukan effort yang mudah untuk melakukan semua ini. Butuh itikat yang baik, tapi kan butuh dana, butuh uang untuk melakukan semua ini. Nah, bagaimana selama ini untuk mencukupi Kebutuhan ini untuk buku-buku. menjalankan misinya Kang Edi? Ya, makasih Kak Iqbal. Alhamdulillah sih selama ini dimudahkan ya, nggak ada kekurangan gitu ya untuk menjalankan aktivitas gerakan literasi ini. Karena kan saya sama istri juga udah berazam ya, sepakat gitu untuk menyisihkan apa yang kita dapatkan itu untuk taman baca dan untuk pendidikan anak-anak lah ya. Alhamdulillah. Ya kok kadang ditanya, kan dari situ nggak dapat apa-apa gitu ya. Nah, kita udah meyakini kita melakukan hal itu ya dengan misi atau dengan tujuan pengen bahagia aja kita. Pasti kok pintu rezekinya kita nggak mesti dari situ, pasti ada itu pintu rezekinya itu pasti ada dari pintu yang lain gitu. Dan alhamdulillah itu terjadi selama yang kami lakukan gitu. Dan Seperti mudah-mudahan itu. nanti akan tetap selalu ada ya Yang, Kang ya untuk support ini taman baca, kemudian yang keliling-keliling, Iya. kargo baca namanya. Iya, Kang Valen, Oke, betul. Kang Edi satu. Mungkin di luar sana ada adik-adik, teman-teman yang kadang tuh daripada baca buku lebih suka scroll TikTok, Iya, scroll betul. Instagram. Gadget. Ya, dan kalaupun baca buku itu karena keterpaksaan. Apa Iya. yang mungkin biasa Kang Edi sampaikan kepada anak-anak yang mengalami hal-hal seperti ini? Iya. Media elektronik atau gadget ya, gadget itu menurut saya itu bukan sesuatu yang menyeramkan, bukan benda monster yang harus dijauhi gitu. Jadi nggak bisa kita memversuskan antara gadget sama buku cetak ya. Jadi e-book yang bisa didapatkan dari Kindle. itu atau apa namanya gadget yang Gadget. dengan buku cetak ya.
itu nggak bisa Bukan nggak boleh dipisahkan. Karena apa? Karena dua-duanya adalah dua media yang berbeda ya, yang masing-masing memiliki manfaat dan mungkin ada juga buku cetak yang kurang baik gitu, ada pasti. Di dua-duanya juga ada, di dua-duanya gitu. Nah yang paling utama adalah bagaimana kita bisa menyerap dari dua media ini hal-hal yang positif gitu, hal-hal yang baik karena kedua-duanya juga memberikan manfaat yang baik. Nah selama ini yang dilakukan gitu untuk sedikit demi sedikit untuk anak-anak ya agar apa ya jangan terlalu tiktokan, scroll gitu ya, itu butuh proses tentunya gitu. Dan yang paling penting adalah orang tua karena kan yang sehari-hari bertemu dengan anaknya itu kan orang tua. Nah kita taman baca itu hanya apa ya, yang ketiga lah ya, peran yang pertama yang prioritas tuh sebenarnya orang tua. Jadi nggak hanya ke anak-anak aja kita tuh untuk istilahnya mengalihkan ya perhatian harus gitu. orang tuanya Tapi juga ke orang ikut tuanya ya. juga gitu. Baik. Tapi nggak mesti mengadakan sebuah pelatihan khusus gitu. Nah dari obrolan-obrolan seperti ini gitu ya dengan orang tua kita juga bisa lakukan gitu. dari lingkungan terdekat. ya, Kalau bisa Kang di Edi, rumah ya. bikin perpustakaan gitu ya. Harus Anak-anak membacakan dan buku. orang tuanya juga diedukasi. Kang Iya. Edi terima kasih Kang banyak Edi terima ya. kasih. Semangat terus. Semoga Iya. bisa bukunya. bikin anak-anak semangat, bukan cuma anak-anak sih, semuanya kalau bisa Iya. lebih semangat lagi membaca buku. Terima kasih Kang Edi Iya, atas baik, waktunya, Mbak, ya. sehat-sehat selalu. Terima kasih Kak Kang Valen, Edi. ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.